Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Farel Ardano dari kelas 1 TMA ingin menjelaskan fisika materi vektor dan kekuatan material, materi tegangan dan regangan. Yang pertama kita ke fisika dulu. Yang di sini ada pengertian vektor. Vektor itu adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah. Dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah garis menyatakan arah vektor. Jadi vektor itu adalah suatu garis yang memiliki nilai dan arah. Contoh vektor itu seperti gaya, kecepatan, dan lain-lainnya. Jadi vektor itu kan tadi adalah besaran garis berarah yang memiliki nilai dan arah tertentu. Jadi ada garis yang memiliki arah. Nah, ini disebut vektor. Kita sebut saja ini vektor A. Untuk notasi atau penulisan vektor ini bebas ya. Ada yang kayak cuman A gini doang, ada yang A atasnya garis, ada yang seperti barusan saya tulis itu A dan panah seperti ini. Oke, lanjut. Ini disebut tadi vektor A ya. Dengan di sini tuh disebutnya pangkal, di sininya itu ujung. Nah, kemudian ada yang namanya panjang atau besar vektor. Besar vektor itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, tidak vektor tapi di dalam mutlak. Jadi nilai vektor itu atau panjang besar vektor itu selalu bernilai positif. Selanjutnya ada nilai arah vektor. Yang pertama, vektor positif. Pada koordinat kartesius, arahnya ke atas atau terhadap Y, ke kanan terhadap X, itu dianggap positif. Dan yang kedua, vektor negatif. Pada koordinat kartesius, arahnya kalau ke bawah terhadap Y, itu negatif. Dan ke kiri terhadap Y itu terhadap X itu juga negatif. Yang ketiga, ada vektor memiliki resultan yang merupakan hasil dari penjumlahan. Nah, ini nanti ya kita akan bahas yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Misalkan saya di sini mempunyai sebuah vektor A. Nah, maksud dari ke kanan itu positif dan ke atas itu positif itu seperti ini. Jadi kita menghitungnya itu dimulai dari pangkal menuju ujung. Jadi ini kan ujungnya di sebelah kanan pangkal. Jadi kita hitung dari pangkal, titik pangkal ke kanan sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ke kanan itu 8. Dan yang ke atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas juga ada 8. Jadi A itu 8. Vektor A mempunyai panjang dan tinggi 8 dan 8. Untuk vektor negatif juga sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Jika dia ujungnya mengarah dari pangkal menuju ujung itu mengarah ke kiri atau ke bawah, itu bernilai negatif. Dan begitu juga dengan yang ke bawah itu juga negatif. Selanjutnya ada resultan vektor. Misalnya di sini tuh ada 3 metode untuk mencari resultan vektor. Yang pertama itu ada metode segitiga. Yang kedua ada metode jajar genjang. Dan yang ketiga ada metode poligon. Nah, misalnya di sini saya memiliki vektor A, arahnya ke kanan.
dan vektor B arahnya ke atas. Kemudian kita ingin mencari resultan vektor. Resultan vektor itu bisa dirotasikan sebagai R. Berapa kita ingin mencari R atau resultan vektor? Nah, gimana sih cara mencari R? Jadi resultan vektor itu bisa dicari dengan menggunakan rumus R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Jadi jika ditemukan sebuah vektor yang membentuk segitiga atau segitiga siku-siku, ini bisa dicari menggunakan resultan vektor seperti ini. Bisa menggunakan rumus ini ya. Terus yang metode yang kedua ada metode jari genjang. Di sini misalkan saya mempunyai vektor A arahnya ke kanan dan vektor B arahnya ke atas. Nah, caranya hampir mirip, sama seperti metode segitiga. Di sini kita hubungkan dulu antara garis membelah ini ya. Caranya sama seperti metode segitiga. Di sini kita punya vektor A dan vektor B. Nah, yang di sini itu refleksi dari vektor B. Begitu juga dengan yang atas, ini refleksi dari vektor A. Nah, kalau kayak gini berarti kita punya vektor A dan vektor B. Jadi kita miripkan sama yang segitiga. Jadi kita punya segitiga siku di sini. Jadi resultannya yang mana? Yang ini kan R. Karena ini jadi membentuk segitiga, maka rumusnya juga sama seperti vektor yang metode segitiga. R resultan vektor A ditambah vektor B. Nah, untuk mencari yang ini sama ini kan sejajar ya sama yang ini, dan ini juga sejajar sama yang ini. Jadi rumusnya juga sama aja gitu sama yang ini. Kemudian metode yang ketiga itu ada metode polygon. Di sini saya mempunyai vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, kalau bentuknya kayak gini, itu resultannya. Nah, resultan itu dicarinya itu dari pangkal dan ujung. Jadi buat gambar kayak gini tuh kalian nulisnya itu yang ini tuh pangkal sama pangkal, yang ini pangkal sama pangkal juga, tapi yang ini tuh pangkal ujung, pangkal ujung, pangkal ujung. Buat gambar yang metode polygon, jadi pangkal ujung ketemu pangkal lagi, ujung ketemu pangkal lagi. Jadi makanya resultannya itu dari pangkal vektor A dan ujung vektor C. Nah, buat mencari resultan vektornya itu tinggal kita jumlahkan. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, ini dia buat mencari resultan vektor metode polygonnya ya. Nah, buat adanya dari tiga rumus ini tuh bisa dilihat dari arah vektornya yang seperti yang tadi udah dijelasin. Kalau misalkan gerakan itu positif dan ke atas itu juga positif. Jadi kalau misalkan dia vektor A ini arahnya ke kiri, itu nilainya negatif. Selanjutnya ada resultan dua vektor. Kita langsung ke contoh soalnya aja.
Urutan dua vektor A dan B memiliki panjang 3 meter dan 4 meter. Di sini panjangnya 3 dan lebarnya 4. Membentuk sudut A sebesar 60 derajat. Tentukan besar vektor resultannya F. Jadi kalau misalkan diketahui ada dua vektor terus ada gaya yang berbeda, maka kita pakai resultan dua vektor. Baik, ciri-cirinya tuh biasanya ada sudut di sini. Jadi kalau misalkan kita mau mencari resultan dua vektor, kita menggunakan rumus R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 kali F2 dikali cos sudutnya atau cos alfa. Nah, kalau kita pakai rumus ini di soal ini tuh jadinya ini kan S1 nya bernilai 3 ya. Kita tulis dulu diketahuinya. F2 nya 2 dan sudutnya ini 60 derajat. Pokoknya F2 sudutnya atau alfanya itu 60 derajat. Nah, tinggal kita masukin aja angka yang di sini ke rumusnya. F1 nya itu kan dari 3 kuadrat ditambah F2 nya 2 ditambah F2 nya itu 2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 3 dikali F2 itu 2. Kemudian kita kali lagi sama cos alpha. Ini kan cos alpha nya namanya 60 derajat. Lanjut kita hitung aja. 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kali 3 kali 2 itu 12 dikali cos 60 derajat itu kan setengah. Gimana sih dapat setengah itu dari tabel trigonometri yang 0, 30, 45, 60, 90. Nah, cos 60 derajat itu kan setengah kali setengah. Nah, lanjut 9 tambah 4 itu 13 ditambah 12 dibagi 2 kan ini bisa dicoret 6 kali 1 6, jadinya akar 13 tambah 6 akar 19. Ini boleh kita sederhanain lagi jadi 4,4 Newton. Nah, ini dia resultan dua vektor dari soal ini. Selanjutnya kita lanjut ke kekuatan material. Di sini ada tegangan atau stres. Stres atau tegangan adalah suatu keadaan di mana sebuah benda mengalami pertambahan panjang atau perpendekan ketika sebuah benda diberi gaya pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung lainnya ditahan. Untuk rumus dari tegangan itu sendiri ada
atau sama dengan F per A. Tegangan itu ada dua, yaitu tegangan yang pertama itu ada tegangan tekan. Jadi gaya yang kerja itu menekan sebuah objeknya, jadi gayanya itu menekan satu sama lain, nah, ditekan dari kedua arah untuk objeknya ini. Sementara yang kedua itu ada tegangan tarik. Nah, tegangan tarik itu tegangan yang bekerja menarik sebuah benda, jadi arahnya itu keluar. Kalau misalkan yang ini tuh arahnya ke dalam, ini arahnya itu keluar seperti ini, itu disebut tegangan tarik. Yang kedua ada regangan atau strain. Regangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Tegangan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang mula-mula. Nah, karena di sini tegangan itu perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula, maka ini disebut, ini rumus tegangan itu menjadi delta L dibagi L0 atau panjang mula-mula. Jadi misalnya ada sebuah batang dengan panjang sekian diberi gaya, kemudian batang tersebut mengalami pertambahan panjang, ini pertambahan panjang ya, maka panjang batang tersebut berubah menjadi sekian. Sekarang kita lanjut ke contoh soal dari tegangan dan regangan. Di sini ada sebuah tiang pendek berupa tabung lingkaran berlubang dari aluminium memikul beban tekan sebesar 115 Newton. Diameter dalam dan luar dari tabung tersebut adalah D1 sama dengan 100 mm dan D2 115 mm. Panjang tiang adalah 400 mm dan perpendekan tiang akibat benda ukur sebesar 0,3 mm. Pertanyaannya, tentukan tegangan dan regangan tekan di tiang tersebut. Jadi ini ada sebuah tabung, panjangnya atau tingginya itu 400 dan ditekan sebesar 115 kN. Jawab. Jadi kan diketahui D1 nya itu D1 itu 100 mm, D2 nya itu 115 mm, kemudian yang diketahuinya lagi itu ada namanya tekanan P, dilambangkan dengan P sebesar 115 kN. Terus yang diketahuinya lagi itu panjang tiang atau L0 nya itu 400 mm. Dan perpendekan tiangnya atau delta L nya itu 0,3 mm. Nah, jadi rumus yang digunakan itu pakai, kita cari alasnya dulu. Alas dari sebuah tabung itu kan pi D kuadrat. Karena tadi itu ada D1 dan D2, maka D nya itu dikurangin dulu, D kuadrat dikurangin D1 kuadrat. Jadi rumusnya itu pi per 4 dikali D2 kuadrat dikurangin D1 kuadrat. Tadi kan D1 nya, jadi tadi kan D2 nya itu nilainya 115, jangan lupa dikuadratin, dikurang D1 nya itu 100, dikuadratin juga. Ini nanti dikuadratin dulu hasilnya berapa, yang 100 juga dikuadratin dulu hasilnya berapa, baru dikurang, baru dikali sama pi per 4, hasilnya jadi 2,532,91 mm persegi. Nah, karena alas sudah diketahui dan P nya tadi juga sudah diketahui, kita bisa masuk ke rumus tegangan. Rumus tegangan tadi kan P per A. P nya tadi kan sudah diketahui 115 kN, 115, dan A nya tadi 2,53291 dimasukin, jadi tinggal dibagi aja, 115 kN dibagi 2,532,91 mm persegi, hasilnya 45,4 megapascal. Jadi buat buat satuan dari tegangan itu
megapascal. Terus kita kalau mau mencari regangan, rumusnya kan ini bisa ditulis juga delta L ya, sama aja. Nah, delta L-nya kan tadi udah diketahui 0,3 mm dan panjang mula-mulanya atau L0 di sini L0 kan 100 meter. Jadi rumus regangan itu kan tadi pertambahan atau perpendekan panjang dibagi panjang mula-mula. Jadi 0,3 dibagi 400 hasilnya 0,75 kali 10 pangkat min 3. Nah, buat kalau kita ngebahas tegangan dan regangan, itu kita pasti juga membahas diagram tegangan regangan. Jadi di sini ada sebuah diagram tegangan regangan di mana ada elastis region atau bisa disebut juga itu daerah elastis. Di sini juga ada yield strength, ultimate strength, dan fracture. Elastis region itu dimana benda ketika diberi gaya seperti ditekan atau ditarik itu masih bisa kembali ke bentuk awal. Kalau ultimate strength itu dia benda ketika diberi gaya pada benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk awal, dia akan mengalami perubahan. Yield strength, kalau yield strength ini dia itu kemampuan suatu benda itu sudah di antara itu dari elastis region sama ultimate strength. Jadi itu dia ini bisa menjadi ukuran apakah benda tersebut masih layak digunakan atau tidak. Kalau fracture ini dia benda yang kelamaan diberi gaya itu akan patah atau deformasi, jadi rusak gitu. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.